Shalom semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Joshua Brady Ignatius Tepu dari program studi teknik pertambangan dengan NIM 120370045 dari TBB 13. Nah, pada video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua program yang telah saya buat, yaitu yang pertama dari program ataupun dari mata kuliah kimia dasar, dan yang kedua itu ada dari mata kuliah fisika dasar. Nah, dari mata kuliah kimia dasar ini saya menciptakan program untuk menghitung kemolaran, dan fraksi mol. Dan dari mata kuliah fisika dasar saya membuat program rumus untuk mencari kalor jenis. Mungkin langsung saja ke video penjelasannya. Selamat menyaksikan. Oke, pertama saya akan menjelaskan flowchart program pertama, yaitu kemolaran, dan fraksi mol dari mata kuliah kimia dasar. Oke, langsung saja ke flowchartnya. Di sini pertama-tama saya mendeklarasikan tipe data. Yang pertama yaitu ada integer dengan variabel nama n, pilih 1 dan pilih 2. Selanjutnya ada float dengan variabel nama cm, m besar, cm, m kecil, v, m. Nah, selanjutnya yang ketiga ada float, tipe data float dengan variabel nama mol terlarut dan mol pelarut, xt dan xp. Selanjutnya terakhir yaitu tipe data string dengan variabel nama hitung. Oke, di sini program meminta input variabel n dan pilih 1. Lalu variabel pilih 1 dimasukkan ke dalam percabangan. Jika pilih 1 sama dengan 1, maka program menjalankan perulangan 1 lebih kecil dari n. Lalu, di dalam perulangan program menjalankan rumus cm sama dengan mol terlarut dibagi v. Selanjutnya, maka program mengoutputkan variabel cm. Jika pilih 1 sama dengan 2, program menjalankan perulangan yang dimana di dalam perulangan tersebut program menjalankan rumus cm sama dengan mol terlarut dibagi dengan m. Lalu program mengoutputkan variabel cm. Oke, selanjutnya jika pilih 1 sama dengan 3, maka program meminta input variabel pilih 2, yang dimana variabel pilih 2 dimasukkan ke dalam percabangan. Jika pilih 2 sama dengan 1, ya ini, maka program menjalankan perulangan yang di dalamnya ada rumus xt sama dengan mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Maka program mengeluarkan variabel output xt. Oke, selanjutnya jika pilih 2 sama dengan 2, maka perulangan menjalankan rumus xp seperti ini. Mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Maka outputnya yaitu xp. Lalu program menjalankan perulangan jika variabel hitungan dimasukkan huruf y. Maka program mengulangi lagi. Jika variabel hitung tidak dapat diinput huruf y, maka program selesai. Oke, setelah
tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang program C++ nya. Nah, di sini saya akan hanya fokus untuk bagaimana program ini akan berjalan saja. Yang pertama kita lakukan yaitu di sini saya mendeklarasikan beberapa tipe data yang saya perlukan untuk melakukan program ini. Yang pertama ada integer, ada float, dan ada string. Untuk integer sendiri, saya mendeklarasikan dengan nama variabel. Yang pertama ada n, ada pilih 1 dan ada pilih 2. Yang float yaitu ada cm besar dengan indeks n, cm kecil dengan indeks n, v dengan indeks n, dan m dengan indeks n. Lalu ada float lagi, mol terlarut dengan indeks n, mol pelarut dengan indeks n, xt dengan indeks n, dan xp dengan indeks n. Lalu ada tipe data string yaitu dengan variabel nama hitung. Lalu di sini program akan meminta inputan dengan variabel n untuk kita melakukan berapa banyak percobaan yang akan kita lakukan. Setelah kita menginput, lalu akan muncul output menu, yaitu kita ingin mencari kemolaran, atau fraksi mol. Nah, itu program akan meminta inputan dengan variabel pilih 1. Nah, input yang kita masukkan itu yaitu ada angka, misalnya 1 untuk kemolaran, 2 untuk kemolaran, dan 3 untuk fraksi mol. Nah, jika variabel pilih 1 kita masukkan angka 1, maka program akan menjalankan perulangan for. Di dalam perulangan for, program meminta inputan variabel mol terlarut dengan indeks i dan v dengan indeks i. Setelah kita menginput data untuk mol terlarut dan v, maka program akan menjalankan rumus cm dengan indeks i sama dengan mol terlarut indeks i dibagi dengan v indeks i. Maka program mengeluarkan hasil dengan variabel cm. Itu untuk pilihan pertama. Lalu jika kita menginputkan angka 2, maka program akan menjalankan perulangan for lagi. Nah, di dalam perulangan for, program meminta inputan variabel sama seperti yang di atas, yaitu mol terlarut i dan m dengan indeks i. Setelah kita menginput dua data ini, maka program akan menjalankan rumus, yaitu cm m kecil indeks i sama dengan mol terlarut indeks i dibagi dengan m indeks i atau massa di sini. Ini untuk mencari kemolaran. Nah, nanti lalu program akan mengeluarkan hasil dari variabel cm kecil ini ya. Oke, selanjutnya terakhir, jika pilihan 1 sama dengan 3, program akan meminta inputan untuk variabel pilih 2. Karena jika kita memasukkan input angka 3, maka akan muncul menu tambahan, yaitu kita dapat memilih untuk mencari fraksi mol terlarut dengan menginput angka 1
jika kita menginput angka 1 dalam pilihan 3, maka akan menjalankan perulangan for. Sama seperti yang di atas, program akan meminta input mol terlarut dengan indeks I dan mol pelarut dengan indeks I. Setelah program mendapatkan data, maka program akan menjalankan rumus XT indeks I sama dengan mol terlarut indeks I dibagi dengan mol terlarut indeks I ditambah mol pelarut indeks I. Lalu program akan mengeluarkan variabel XT indeks I. Oke, selanjutnya jika pilihan 2 kita menginput angka 2, maka akan dijalankan perulangan for yang di dalamnya ada input dan dengan nama variabel mol terlarut indeks I dan ada mol pelarut indeks I. Setelah kita menginput kedua data ini, program akan menjalankan rumus XP sama dengan mol pelarut indeks I dibagi mol pelarut indeks I ditambah mol terlarut indeks I. Maka hasil dari variabel XP dikeluarkan atau dioutputkan. Nah, di bawahnya program akan meminta inputan variabel hitung. Di sini jika yang dimasukkan Y besar ataupun atau Y kecil, maka program akan mengulang sekali lagi dari atas tadi. Namun jika yang diinputkan selain huruf Y besar ataupun Y kecil, maka akan muncul output yaitu terima kasih telah menggunakan program saya. Demikian untuk program yang pertama ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program yang kedua dan flowchart yang kedua. Oke, di sini kita akan melakukan tes running untuk program yang pertama ini. Oke, saja. Oke. Seperti yang dilihat di atas. Oke, ini kita akan melakukan running program yang pertama. Nah, di sini program meminta input untuk memasukkan banyak percobaan. Input ini tujuannya untuk menentukan berapa kali kita akan melakukan percobaan untuk menu dari kemolaran dan fleksimal. Misalnya kita hanya ingin sekali saja. Nah, maka akan muncul menu kemolaran dan fleksimal. Misalnya kita ingin mencari kemolaran dengan 1. Nah, di sini program akan meminta input data untuk mol zat terlarutnya atau molnya. Misalnya 4. Lalu di sini program meminta input untuk volume larut, misalnya 2. Nah, program yang berjalan untuk menemukan ini yaitu perulangan yang pertama ini, yaitu mol terlarut dibagi V. Seperti dapat kita lihat, mol terlarut dibagi V. Nah, setelah itu akan muncul program yaitu apakah Anda ingin menghitung lagi. Nah, untuk yang itu perulangan yang muncul yaitu ini. Misalnya kita Y kecil.
akan terulang lagi dari yang awal. Oke, misalnya kita ingin melakukan banyak percobaan, yaitu 2 untuk mencari kemolalan. Kita melakukan 2. Oke, di sini dapat kita lihat program meminta input seter larut atau mol. Misalnya kita bikin 1. Lalu program meminta input massa. Kita bikin 1. Nah, bedanya dengan yang pertama tadi, di awal kita memasukkan input untuk mencari 2 kali untuk mencari kemolalan, maka akan muncul input mol ke-2. Misalnya kita cari 4 lalu 2. Nah, keluar dia hasilnya yaitu 2N. Jika kita ingin menyelesaikan program, kita sebenarnya dapat menginput apapun jenisnya. Misalnya kita bikin G. Nah, terima kasih telah menggunakan program saya. Kenapa? Karena program yang di sini hanya fokus untuk menerima Y besar atau Y kecil. Selebih dari itu, apapun yang ingin kita input, maka program tidak akan menjalani, tidak akan mengulang dari awal lagi, tapi muncul terima kasih telah menggunakan program saya, output. Oke, mungkin itu saja untuk program yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dan program yang kedua. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kedua. Yang pertama itu saya akan menjelaskan flowchart terlebih dahulu. Nah, ada program yang kedua ini diambil dari mata kuliah fisika, yaitu rumus kalor jenis. Nah, dari flowchartnya sendiri langsung saja. Di sini saya pertama kita akan mendeklarasikan tipe data ada 3, yaitu integer, float, dan string. Nah, di integer kita ada variabel nama n dan pilihan. Di float itu ada v, s, dan t, dan sama dengan hasil yang memiliki nilai 0. Lalu tipe data string dengan variabel nama hitung. Nah, di sini program akan meminta inputan dengan variabel n, lalu variabel n dimasukkan ke dalam perulangan. Ini di mana di dalam perulangan variabel meminta inputan. Yang pertama ada Q, ada M, ada T1, ada T2. Inputan ini tujuannya untuk mencari output hasil, di mana output hasil itu memiliki rumus itu Q, hasil sama dengan Q per M dikali dengan suhu. Sedangkan untuk mencari suhu ini sendiri ada rumus sebelumnya, yaitu suhu yaitu inputan T2 dikurang dengan T1, maka dihasilkanlah output, yaitu hasil dari rumus Q per M kali suhu. Nah, jika perulangan sudah selesai, maka program meminta inputan hitung. Inputan itu jika yang diinput adalah Y kecil atau Y besar, maka program mengulang program sekali lagi dari awal. Nah, jika yang diinput itu selain dari Y kecil dan Y besar, maka program akan selesai. Oke, setelah menjelaskan mengenai flowchart tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan
program C++-nya. Sama seperti program yang C++ yang pertama, di sini saya akan hanya menjelaskan bagaimana program ini akan berjalan. Oke, sama seperti flowchart penjelasannya. Yang pertama, di sini saya akan mendeklarasikan 3 tipe data yang dibutuhkan untuk melakukan program ini. Yang pertama ada integer, yang kedua ada float, dan yang ketiga ada string dengan variabel nama. Integer yaitu ada n, float itu ada q dengan indeks n, m dengan indeks n, t1 dengan indeks n, t2 dengan indeks n, lalu ada suhu yang memiliki value atau nilai 0 dan hasil yang memiliki value atau nilai 0. Dan tipe data yang terakhir yaitu ada string dengan variabel nama hitung. Oke, selanjutnya di sini langsung program akan meminta inputan dengan variabel n. Inputan variabel n ini tujuannya yaitu menentukan banyaknya perhitungan yang akan kita lakukan. Langsung saja, di sini ada kita melakukan percabangan, perulangan goblok, perulangan. Oke, setelah menjelaskan flowchart tadi, di sini saya akan menjelaskan program yang kedua, yaitu untuk menghitung kalor jenis. Sama seperti sabar dulu, coba kita run dulu. Oke, setelah menjelaskan flowchart tadi, sama seperti program yang pertama, di sini saya akan menjelaskan program C++. Bagaimana program ini berjalan. Nah, langsung saja. Pertama, di sini saya akan mendeklarasikan tipe data, yaitu ada tiga tipe data, yaitu ada integer, float, dan string. Untuk integer memiliki variabel nama n. Untuk float kita ada variabel nama q dengan indeks n, m dengan indeks n, t1 dengan indeks n, t2 dengan indeks n, lalu ada suhu yang memiliki value atau nilai 0 dan hasil yang memiliki value atau nilai 0. Lalu tipe data string dengan variabel nama itu. Di sini program akan meminta input variabel n, di mana tujuan dari penginputan ini yaitu untuk menentukan banyaknya jumlah perhitungan. Program akan meminta variabel n yang dimasukkan ke dalam perulangan, di mana di dalam perulangan variabel meminta inputan yaitu ada q dengan indeks i, m dengan indeks i, t1 dengan indeks i, t2 dengan indeks i. Nah, sebelum sama seperti penjelasan di flowchart tadi, untuk menentukan output dari hasil, kita akan memerlukan perhitungan terlebih dahulu untuk mencari suhunya. Oleh karena itu, di atasnya kita ada rumus tambahan untuk menentukan suhu, yaitu inputan dari T2 dengan indeks I dikurang dengan T1 dengan indeks I. Setelah didapat, maka rumus selanjutnya akan berjalan, yaitu Q per Q dengan indeks I per M dengan indeks I dikali dengan hasil dari ini tadi, suhu. Nah, maka lalu program akan mengoutputkan variabel hasil. Nah, setelah itu, jika perulangan sudah selesai, maka program meminta inputan hitung. Ini dilihat. Nah, jika yang diinputkan itu Y kecil atau Y besar, maka program akan mengulang
enter. Nah, nilai kalor langsung kita keluar outputnya, hasil yaitu nilai kalor jenis yaitu 2 joule. Nah, di sini terjadi program pengulangan. Apakah Anda ingin melakukan perhitungan? Kita misalkan Y besar. Nah, program akan mengulang lagi dari awal. Masukkan banyak perhitungan. Misalnya kita bikin 2. Masukkan Q sama seperti tadi 4, 2, 1, 2. Nah, oke, di sini program akan melakukan perhitungan untuk menghitung kalor di sini 2 kali karena kita tadi men-triggernya untuk melakukan 2 kali. Oke, sama seperti saya kita bikin 1, 2. Oke, nah maka program akan muncul perulangan, yaitu apakah ini Anda ingin melakukan perhitungan lagi. Jika kita menginput N, maka program selesai. Oke, demikianlah hasil presentasi saya mengenai 2 program yang saya ciptakan, yaitu pertama untuk menghitung molaritas, kemolaran, dan fraksi mol, dan yang kedua yaitu untuk menghitung kalor jenis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.